Pemirsa, oknum anggota Polri diduga menipu pemilik toko helm dengan pembayaran kris palsu di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi penipuan tersebut terekam kamera pengawas toko. Seorang pria diduga oknum anggota Polri mendatangi toko helm di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia memilih helm seharga Rp380.000, kemudian membayarnya dengan menggunakan kris dan menunjukkan bukti pembayaran kepada karyawan. Bukti itu lalu difoto sebagai tanda transaksi telah dilakukannya. Namun saat pemilik toko memeriksa saldo, tidak ada transaksi yang masuk. Setelah diperiksa, ternyata bukti transfer yang ditujukan adalah hasil dari aplikasi catatan keuangan, bukan aplikasi pembayaran resmi. Pihak toko sempat berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun nomor teleponnya tak pernah aktif. Setelah dia men-scan barcode, itu, lalu menunjukkan bukti transfernya ke karyawan saya, lalu difoto, setelah itu pelaku pergi. Setelah pelaku pergi, saya akan cek datanya, ternyata itu rekeningnya data rekening, dananya tidak masuk ke rekening. Korban telah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu, iNews melaporkan. Viral seorang istri yang tengah memeluk anaknya dianiaya suaminya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita terduduk di jalanan perkampungan sambil memeluk anaknya di jalan perkampungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga dianiaya setelah mendapati suaminya selingkuh. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di sekujur tubuhnya, bahkan keningnya benjol. Setelah diunggah ke media sosial, video ini viral dan ramai mendapat kecaman warganet. Selain dugaan perselingkuhan, masalah ini juga dipicu masalah ekonomi. Mesti ke kepala, tapi nggak tahu kemarin sampai ke badan-badan ini. Soalnya saya kan sempat gini sambil gendong anak saya itu yang ada di video itu. Usia berapa tahun itu? Itu 3,5 tahun. Itu keningnya dipukul atau gimana? Iya, dipukul. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh korban. Sementara itu, korban kini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Ditresiber Polda Jawa Timur menahan 2 pria tersangka penjual foto dan video porno anak di media sosial. Dalam aksinya, tersangka memacari korban terlebih dahulu, kemudian meminta korban video call tanpa busana dan direkam lalu disebarkan. Dua tersangka penyebar dan penjual video porno adalah RYP 18 tahun, seorang karyawan swasta asal Magelang, dan ASF 23 tahun, mahasiswa asal Bangka Belitung. Keduanya ditangkap atas laporan korban ke polisi beberapa waktu lalu. Kedua tersangka mendapatkan video dengan berbagai cara, selain dari sindikat perdagangan video porno, juga dari para korban langsung. Selanjutnya video dipromosikan melalui media sosial. Polisi mengamankan berbagai barang bukti diantaranya handphone dan screenshot video-video asusila, serta 2.500 video pornografi anak dari berbagai daerah dan negara. Memulai melakukan jual beli foto dan video asusila atau pornografi anak sejak bulan Juni 2023. Kemudian tersangka menggunakan Instagram dengan nama user @orangtuanakal community untuk melakukan promosi channel Telegram dan Potato Chat. Tersangka masuk ke sindikat yang menyebarkan pornografi dari beberapa negara, yang mana motif dari tersangka ini adalah ekonomi, tujuannya untuk dijual. Dalam aksinya, tersangka menawarkan masuk grup channel dengan biaya Rp500.000 kepada para anggota yang tertarik bergabung. Kini jumlah anggota telah mencapai 1.100 orang. Melalui penjualan video porno anak ini, para tersangka bisa meraup untung sekitar Rp10 juta per bulan. Tersangka terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Barat, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena memanipulasi ratusan KTP warga dengan modus iming-iming mendapatkan makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur. KTP tersebut ternyata digunakan pelaku untuk meraup untung dengan membuat akun toko online. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap kasus manipulasi ratusan KTP warga di Nganjuk, Jawa Timur. Pelakunya berinisial TD, 38 tahun, warga Kecamatan Prambon, Nganjuk. Pelaku mengumpulkan 129 KTP milik warga dengan iming-iming untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Namun alih-alih mendapatkan makan bergizi gratis, ratusan KTP tersebut digunakan pelaku untuk membuat NPWP dan akun toko online. Pelaku kemudian meraup keuntungan pribadi hingga 20 juta per bulan. Aksi manipulasi data pribadi warga ini sudah dilakukan pelaku TD sejak Desember 2024 lalu. Dari yang bersangkutan, yaitu dari tersangka, menawarkan bahwa untuk mengurus NPWP akan lebih mudah melalui yang bersangkutan. Dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan KK. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 129 KTP dan 129 NPWP milik ratusan warga, 187 handphone, serta 2 unit komputer. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang manipulasi data dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, praktik aborsi ilegal yang berlangsung selama 5 tahun akhirnya terbongkar di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ironisnya, praktik aborsi dilakukan di rumah kawasan permukiman padat dengan korban mencapai ratusan perempuan. Aparat Polresta Sorong Kota menggerebek rumah yang dijadikan praktik aborsi ilegal sejak 5 tahun terakhir di Jalan Frans Kaisepo, KM 7, Kota Sorong. Penggerebekan dipimpin langsung Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana. Kapolres mengungkapkan polisi menemukan sejumlah alat medis yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan aborsi secara ilegal. 2 orang perempuan berinisial BF dan DS pun ditetapkan sebagai tersangka. Sementara jasad bayi hasil aborsi dikubur di tempat yang berbeda. Bisa sampaikan berapa korbannya? Yang jelas mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Terkait berapa-berapanya masih dalam pengembangan. Biayanya sendiri dan biayanya berapa? Untuk biaya tergantung dari dalam umur janin, ya, mulai dari 1,5 sampai 4 juta. Warga sekitar pun dibuat kaget atas pengungkapan kasus ini. Mereka tidak menyangka rumah tetangganya digunakan sebagai tempat aborsi. Kalau datang lihat tapi satu-satu aja sih. Ya, tapi kita tidak tahu untuk apa datangnya toh. Cuma kita kira mungkin ada acara saja gitu. Biasa mereka datang jam-jam berapa itu, Bu? Tidak menentu, banyak. Biasa malam, biasa siang, tapi datangnya kita nggak bikin curiga gitu. Kita taunya mungkin ada acara saja. Polisi kini mendalami kasus aborsi ilegal yang diduga telah melibatkan puluhan perempuan menjadi korban. Polisi juga menelusuri lokasi penguburan janin hasil aborsi.